Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tahara Adaha. Hari ini kita akan membahas tentang farmakologi. Farmakologi sebenarnya ketika kita berbicara tentang farmakologi, maka kita sebaiknya mengenal sejarah penggunaan tanaman obat-obatan. Karena farmakologi ini adalah ilmu tentang obat yang awalnya itu diperoleh dari tanaman. Jadi penggunaan tanaman sebagai obat-obatan telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Para ahli kesehatan pada bangsa Mesir kuno pada saat itu 2500 tahun sebelum Masehi telah menggunakan tanaman obat-obatan. Nah, sejumlah besar resep penggunaan produk tanaman untuk pengobatan digunakan untuk berbagai penyakit, kemudian untuk mengobati atau mengatasi gejala-gejala penyakit, dan juga digunakan untuk diagnosa penyakit. Misalkan pada suatu penyakit yang menggunakan tanaman, dan ini didokumentasi pada sebuah tulisan yang disebut dengan Papyrus Ehers. Kemudian bangsa Yunani kuno juga banyak menyimpan catatan mengenai penggunaan tanaman obat, yaitu Hippocrates 466 tahun sebelum Masehi, kemudian Theophrastus 372 tahun sebelum Masehi, selanjutnya Pedanius Dioscorides pada 100 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka membuat himpunan keterangan terinci mengenai ribuan tanaman obat dalam De Materia Medica. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, pemanfaatan tanaman sebagai obat-obatan juga telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tetapi penggunaannya masih belum terdokumentasi dengan baik. Nah, pada pertengahan abad ke-18 atau 17-18, lahirlah seorang botanikus bernama Jacobus Rontius yang lahir atau hidupnya 1592 sampai dengan 1631, yang mengumumkan khasiat tumbuh-tumbuhan dalam bukunya De India Antiquor Natural et Medica. Nah, meskipun hanya 60 jenis tanaman saja yang ditelitinya pada saat itu, tetapi buku ini sudah menjadi dasar penelitian tumbuhan obat. Nah, kemudian banyak peneliti lanjutan yang meneliti tentang tanaman obat dan menghasilkan buku-bukunya. Misalkan saja ada N.A. van Rede tot Drakesten yang hidup 1637 sampai 1631. Nah, dalam bukunya ini yaitu Hortus Indicus Malabaricus pada tahun 1888. Nah, kemudian di Bogor juga didirikan Chemist Pharmacologist Laboratorium. Nah, di sini sebahagian dari kebun raya Bogor ini merupakan pusat penyelidikan bahan-bahan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang kemudian digunakan sebagai obat-obatan. Nah, selanjutnya penelitian dan publikasi mengenai khasiat tanaman obat semakin berkembang hingga saat ini. Nah, kemudian
bila kita berbicara tentang tanaman obat, maka kita harus mengerti tentang simplisia tanaman obat. Nah, di slide ini kita dapat melihat sebenarnya farmakologi itu diawali dengan ditemukannya beberapa tanaman yang memiliki efek sebagai obat atau efek terapi. Misalkan efedrin. Efedrin itu awalnya diperoleh dari Ephedra vulgaris. Selanjutnya ada atropin dari Atropa belladonna dan morfin dari Papaver somniferum, kemudian digoxin dari Digitalis lanata, dan reserpin dari Rauwolfia serpentina. Selanjutnya vinblastin dan vincristin itu dari Vinca rosea. Nah, sebenarnya untuk simplisia tanaman obat sendiri itu merupakan bahan-bahan obat alam yang berada dalam wujud aslinya dan belum mengalami perubahan bentuk. Jadi simplisia itu merupakan bahan dari tumbuhan itu sendiri, baik dia dalam bentuk basahnya atau keringnya. Nah, Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan definisi untuk simplisia, yaitu bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, simplisia ini sendiri dibagi menjadi 3 golongan atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama disebut dengan simplisia nabati. Nah, simplisia nabati merupakan simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, kemudian eksudat tanaman, atau gabungan dari ketiganya, misalkan Datura folium dan Piperis nigrifructus. Jadi, sebutan folium untuk Datura, folium itu artinya daun. Ketika kita mengambil simplisia atau bahagian tanaman itu hanya daunnya saja, maka biasanya kita meletakkan folium di belakang nama tanaman tersebut. Atau misalnya kita menggunakan buah saja, jadi silakan ditulis fructus di belakang nama tanaman tersebut, ya, menggunakan bahasa Latin. Nah, eksudat tanaman berupa isi sel, kemudian secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Nah, eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan atau diisolasi dari tanamannya. Nah, selanjutnya adalah simplisia hewani. Nah, simplisia hewani adalah simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Misalnya minyak ikan dari Oleum Lecoris aceli dan madu Mel depuratum. Itu contoh dari simplisia hewani. Nah, kemudian yang ketiga adalah simplisia pelikan atau dikenal dengan mineral. Nah, simplisia pelikan atau mineral ini merupakan bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni. Contoh serbuk seng dan serbuk tembaga. Simplisia tanaman obat termasuk dalam golongan simplisia nabati. Nah, secara umum pemberian nama atau penyebutan simplisia didasarkan atas gabungan nama spesies diikuti dengan nama bagian tanaman. Seperti yang disebutkan tadi di atas, contoh misalnya merica.
Jadi, kita menuliskan spesiesnya Piperis albi, maka nama simplicianya disebut dengan Piperis albi fructus. Nah, fructus menunjukkan bagian tanaman yang artinya buah. Selanjutnya farmakologi. Farmakologi kita sering mendengarnya. Nah, farmakologi merupakan istilah atau definisinya ilmu yang mempelajari tentang obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi, fisika, kegiatan fisiologi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Nah, selanjutnya kita akan melihat istilah-istilah dalam farmakologi. Yang pertama adalah biological availability atau dikenal dengan ketersediaan hayati. Merupakan persentase obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapinya. Kemudian yang kedua adalah therapeutical equivalent atau disebut dengan kesetaraan terapeutik, merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat yang bermanfaat yang harus dicapai dalam darah. Selanjutnya bioassay, yaitu cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan hewan percobaan seperti kelinci, tikus, marmut, mencit, dan lain-lain. Selanjutnya farmakokinetik. Farmakokinetik merupakan proses yang dilakukan tubuh terhadap obat berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasa kita singkat dengan ATMA. Nah, selanjutnya farmakodinamik. Farmakodinamik mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Selanjutnya, toksikologi. Toksikologi merupakan pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh. Dilanjutkan dengan farmakoterapi. Farmakoterapi merupakan penggunaan obat yang mengobati penyakit atau gejalanya. Kemudian di dalamnya ada fitoterapi, biasanya menggunakan tanaman obat untuk mengobati penyakit. Selanjutnya ada farmakologi klinik, yaitu cabang farmakologi yang mempelajari efek obat pada manusia. Nah, selanjutnya definisi dari obat. Obat sendiri merupakan bahan aktif atau zat kimia atau molekul zat yang dapat membawa perubahan dalam proses fisiologi tubuh manusia yang digunakan untuk mengobati, mengurangi, mencegah, dan mendiagnosis penyakit. Adapun syarat obat, yang pertama mempunyai aktivitas biologik, yang kedua aman digunakan, yang ketiga mempunyai karakteristik seperti dosis, sifat fisika dan kimia, parameter farmakokinetik, dan lain-lain. Adapun peran obat, yang pertama penetapan diagnosa, pencegahan penyakit sebagai penyembuhan, rehabilitatif, mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, yang terakhir peningkatan kesehatan. Obat ideal
yaitu obat yang efektif, aman, selektif, mudah dalam pemberian, bebas dari interaksi obat, memiliki biaya yang murah, stabil secara kimia, memiliki nama generik yang simpel. Penggolongan obat ada 3. Pertama, obat farmakodinamis, kedua, obat kemoterapeutis, dan yang ketiga, obat diagnostik. Obat farmakodinamis adalah bekerja terhadap host dengan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi kimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Selanjutnya, obat kemoterapeutis adalah yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh host. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamis yang sekecil-kecilnya terhadap host. Contoh, antibiotik, anti jamur, obat-obat neoplasma seperti onkolitik dan sitostatik. Selanjutnya, obat diagnostik, yaitu obat yang membantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit. Misalnya BASO 4 digunakan untuk diagnosa penyakit saluran pencernaan. Kemudian NA-propanoat dan asam iod organik untuk saluran empedu. Berdasarkan luas kerjanya obat, maka obat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sistemik dan lokal. Obat sistemik adalah obat yang beredar ke seluruh tubuh, sedangkan obat lokal adalah obat yang hanya bekerja pada organ tertentu. Contoh daripada obat dengan luas sistemik. Kerja sistemik, contohnya misalnya oral, pemberian obat melalui mulut. Selanjutnya sublingual, obat dikunyah halus dan diletakkan di bawah lidah. Selanjutnya parenteral, di mana dibagi lagi menjadi subkutan, yaitu injeksi di bawah kulit, intrakutan, injeksi di dalam kulit, intramuskular, injeksi di dalam otot, intravena, injeksi ke dalam pembuluh darah, intralumbal, injeksi antara ruang tulang belakang pinggang. Selanjutnya rektal, yaitu pemberian obat melalui rektum atau dubur. Sedangkan contoh dari obat lokal adalah yang oral, antasida, dan antelmintik. Rektal, antihemoroid, intranasal, obat diberikan pada mukosa hidung. Intraokuler, obat diberikan pada mata. Intraaurikuler, obat diberikan pada telinga. Intrapulmonal atau inhalasi, obat disemprotkan melalui mulut atau hidung, kemudian dihirup dan diharapkan memasuki paru. Selanjutnya intravaginal, obat diberikan pada vagina, dan topikal, obat diberikan atau dioleskan pada kulit. Berdasarkan bentuk sediaan obat, dibagi menjadi solid, padat, semi-solid, setengah padat, liquid atau cair, dan gas. Solid atau padat, yaitu pulvis bentuk serbuk, di mana campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Ada juga bentuk kapsul, yaitu sediaan padat yang terdiri dari bahan obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Macam-macamnya ada kapsul, kemudian soft kapsul, yaitu kapsul lunak, contoh Natur E. Selanjutnya tablet, yaitu sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa pengisi dengan metode pembuatan di gempa atau dicetak.
Tablet dapat berupa tablet kunyah, tablet hisap, tablet effervescent, kemudian tablet salut gula, tablet salut enterik, dan tablet lepas lambat. Selanjutnya, suppositoria, bentuk sediaan padat dalam berbagai bobot, dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vaginal, dan uretra. Umumnya meleleh, melunak, dan melarut dalam suhu tubuh. Selanjutnya semi-solid, bentuk krim, gel, dan lotion. Krim merupakan bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Selanjutnya gel merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil dan partikel organik yang besar. Lotion, emulsi, tapi lebih padat. Selanjutnya liquid, bentuk emulsi, larutan, suspensi. Sistem untuk emulsi yaitu sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Larutan, sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut, dan suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tak larut yang terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya gas. Gas contohnya aerosol, yaitu sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapetik yang dilepas saat sistem katup yang sesuai ditekan. Menurut Permenkes RI nomor 949 Menkes per 6/2000, terdapat beberapa jenis obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, obat narkotika, dan obat psikotropika. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual kepada umum tanpa resep dokter. Misalnya minyak kayu putih, paracetamol. Sedangkan obat bebas terbatas yaitu obat yang pada penjualannya disertai tanda peringatan, misalnya kloroquine, antihistamin. Selanjutnya obat keras, yaitu obat berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, yaitu adrenalin. Kemudian OWA, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Contohnya salbutamol, antacid, ranitidin, dan lain-lain. Untuk warna hijau, biru, dan merah tertulis K, itu adalah lambang yang dapat kalian lihat pada kotak ataupun pembungkus obat itu sendiri. Kemudian narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Contohnya ganja, heroin, morfin, opium, kodein, dan lain-lain. Kemudian psikotropika, yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika, berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada SSP yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya diazepam, amfetamin, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan berbicara tentang farmakokinetik. Nah, farmakokinetik merupakan nasib obat yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ketika kita mengkonsumsi obat, maka akan terjadi beberapa mekanisme seperti di slide ini. Yang pertama akan terjadi absorpsi. Absorpsi
atau bioavailabilitas sebenarnya memiliki pengertian atau definisi yang berbeda. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat dari tempat pemberian menyangkut kelengkapan dan kecepatan proses. Sedangkan kelengkapan dinyatakan dalam persen dari jumlah obat yang diberikan. Tetapi secara klinik, yang lebih penting adalah bioavailabilitas. Karena ini menyatakan jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif. Hal ini dapat terjadi karena obat-obat tertentu tidak semua yang diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistemik. Sebahagian akan dimetabolisme oleh enzim di dinding usus pada pemberian oral dan atau di hati pada lintasan pertamanya melalui organ-organ tersebut. Metabolisme ini disebut dengan metabolisme atau eliminasi lintas pertama, first phase metabolization atau elimination, atau juga disebut dengan eliminasi prasistemik. Nah, obat yang demikian mempunyai bioavailabilitas oral yang tidak begitu tinggi, meskipun absorpsi oralnya mungkin hampir sempurna. Jadi, istilah bioavailabilitas menggambarkan kecepatan dan kelengkapan absorpsi sekaligus metabolisme obat sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Eliminasi lintas pertama digunakan untuk dapat dihindari atau dikurangi dengan cara pemberian parenteral, misalnya lidokain sublingual, rektal, dan diberikan bersama makanan. Nah, perubahan absorpsi suatu obat dapat terjadi akibat yang pertama, perubahan pH. Selanjutnya, gangguan pada sistem transport. Selanjutnya, pembentukan suatu kompleks dan perubahan aliran darah. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi terjadi setelah tahap absorpsi berlangsung. Obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Selain tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat fisikokimianya. Nah, distribusi obat dibedakan antara dua fase, yaitu penyebaran di dalam tubuh. Fase pertama yaitu terjadi setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfungsinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Jadi pada fase pertama itu dia terjadi penyerapan segera setelah penyerapan. Selanjutnya, distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfungsinya tidak sebaik organ di atas, misalnya otot, viscera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang lebih lama. Difusi ke ruang interstisial jaringan terjadi karena celah antar sel endotel kapiler mampu melewatkan semua molekul obat bebas kecuali di otak, karena di otak terdapat barier. Kemudian, obat yang mudah larut dalam lemak akan melintasi membran sel dan terdistribusi ke dalam otak, sedangkan obat yang tidak larut dalam lemak akan sulit menembus membran sel, sehingga distribusinya terbatas, terutama di cairan ekstrasel. Nah, distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma. Hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Derajat ikatan obat dengan protein plasma ditentukan oleh afinitas obat terhadap protein, kadar obat, dan kadar proteinnya sendiri. Selanjutnya adalah metabolisme atau yang disebut dengan biotransformasi.
Biotransformasi obat atau metabolisme merupakan proses perubahan struktur kimia yang terjadi di dalam tubuh, yaitu struktur kimia obatnya. Dan hal ini dikatalisis oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi lebih polar, artinya lebih mudah larut dalam air dan kurang larut dalam lemak, sehingga lebih mudah dieskresikan melalui ginjal. Selain itu, pada umumnya obat menjadi inaktif, sehingga biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Namun, ada beberapa obat yang metabolitnya sama aktif, lebih aktif, atau tidak toksik. Ada obat yang merupakan calon obat atau prodrug dan justru diaktifkan oleh enzim biotransformasi ini. Metabolit aktif akan mengalami biotransformasi lebih lanjut dan atau dieskresikan sehingga kerjanya berakhir. Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya di dalam sel, yaitu enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus yang pada isolasi in vitro membentuk mikrosom, dan enzim non-mikrosom. Nah, kemudian ada juga enzim yang keduanya terdapat di dalam hati, tetapi juga terdapat di dalam jaringan seperti ginjal, paru, epitel, saluran cerna, dan plasma. Biotransformasi obat terjadi di mikrosom sel hati. Mikrosom ini sangat peka terhadap aksi obat, berarti produk enzim-enzimnya dapat bertambah atau berkurang. Perangsangan mikrosom mengakibatkan aktivitas obat menurun, sedangkan penghambatannya menyebabkan aktivitas obat meningkat dan bertahan lama. Terakhir adalah ekskresi. Obat dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransportasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresikan lebih cepat daripada obat larut dalam lemak, kecuali pada ekskresi melalui paru. Ginjal merupakan organ ekskresi terpenting, di mana ekskresi di sini merupakan resultante dari 3 proses, yaitu filtrasi di glomerulus, sekresi aktif di tubuli proksimal, dan reabsorpsi pasif di tubuli proksomal dan distal. Ekskresi obat melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal, sehingga dosis perlu diturunkan dan interval pemberian diperpanjang. Persediaan kreatinin dapat menjadi patokan dalam menyesuaikan dosis atau interval pemberian obat. Ekskresi obat juga terjadi melalui keringat, liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah yang relatif kecil sekali, sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Liur dapat digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambut pun dapat digunakan untuk menemukan logam toksik, misalnya arsen, pada kedokteran forensik. Bila sesuatu obat mempengaruhi ekskresi obat lain melalui ginjal, dapat terjadi perubahan aktivitas dan lama kerja suatu obat. Farmakodinamik merupakan cabang ilmu yang mempelajari efek biokimia atau fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajarinya adalah meneliti efek utama obat, interaksi obat, spektrum efek, dan respon yang terjadi. Mekanisme kerja obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme, sehingga terjadi perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor merupakan makromolekul fungsional yang mencakup 2 konsep penting, yaitu agonis dan antagonis. Yang mana reseptor obat, yaitu asetylcholinesterase
Na+, K+, ATPase, tubulin, dan lain-lain. Adapun ikatan obat dengan reseptor, ada beberapa, yaitu ikatan ion, hidrogen, hidrofobik, van der Waals, kovalen. Dan struktur kimia suatu obat berhubungan erat dengan afinitasnya terhadap reseptor. Hubungan dosis dengan intensitas efek, yaitu dosis dan reseptor. Kemudian akan ada ikatan antara drug dan reseptor berikatan sehingga menimbulkan efek. Intensitas efek obat berbanding lurus dengan fraksi reseptor yang didudukinya. Reseptor obat dalam meningkatkan efek, ada obat tidak berikatan dengan reseptor, tapi hanya mengubah sifat cairan tubuh, misalnya antacid, Na-bikarbonat dalam membasahkan urin. Kemudian ada yang berinteraksi dengan ion, misalnya CaNO2-eta dalam mengikat Bb2+. Selanjutnya ada yang masuk ke komponen sel, misalnya 5FU, API, dan anti kanker. Nah, selanjutnya untuk menetapkan suatu obat ada beberapa uji, yaitu ada 4 fase dalam uji klinik yang harus dilakukan. Yang pertama adalah fase 1, di mana pengujian obat untuk pertama kali pada manusia. Yang diteliti adalah keamanan dari obat tersebut. Yang kedua adalah fase 2, pengujian obat untuk pertama kali pada sekelompok kecil penderita. Tujuan untuk melihat efek farmakologiknya, kemudian digunakan secara komparatif dengan obat sejenis, ataupun placebo. Jumlahnya dapat 100 atau 200 gram. Selanjutnya fase 3, yaitu memastikan obat benar-benar berkhasiat dibandingkan dengan placebo. Obat sama, tapi dosis berbeda. Obat lain, indikasi sama, minimal 500 gram. Nah, kemudian pada fase keempat, post-marketing drug surveillance, tujuannya menentukan pola penggunaan obat di masyarakat, efektivitasnya, dan keamanannya. Terima kasih. Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.